Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, hal yang paling aneh dan yang paling menggelikan adalah ketika kita memahami suatu amalan yang secara syariat bukan dari Islam, tapi secara kenyataan amalan itu dianggap sangat wajib. Suatu amalan yang awalnya bukan bagian dari syariat, tapi kemudian amalan itu tiba-tiba menjadi bagian dari syariat yang dianggap sangat wajib. Dan amalan itu adalah acara selamatan setelah kematian atau tahlilan setelah kematian. Banyak kita jumpai orang-orang yang seakan menganggap remeh urusan sholat fardu, sehingga seseorang tersebut kalau lagi nggak malas ya sholat, tapi kalau lagi malas ya nggak sholat. Bahkan ada yang sholatnya hanya sekali dalam 1 minggu, bahkan hanya sekali dalam 1 tahun. Mereka seperti udah biasa dan menganggapnya hal yang lumrah bila meninggalkan sholat fardu tersebut. Tapi anehnya, kalau ada kematian pada keluarganya, seakan tidak bisa ditawar lagi, maka harus ngadain acara tahlilan. Sekalipun tak ada biaya, harus hutang atau jual apapun yang bisa dijual demi terlaksananya acara tahlilan. Kalau acara itu tidak dilaksanakan, maka itu dianggap aib keluarga dan seakan merasa jadi olok-olokan tetangga. Padahal acara tahlilan setelah kematian tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah diperintahkan, juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabatnya, tidak juga dilaksanakan para tabi'in, dan bahkan tidak pernah dilakukan oleh para 4 imam madhab, baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Imam Ahmad. Padahal Nabi Muhammad itu telah kehilangan banyak orang yang dicintainya. Banyak keluarga beliau yang meninggal di masa kehidupan beliau. Anak-anak beliau seperti Roqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ibrahim meninggal semasa hidup beliau. Akan tetapi tak seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau pun yang sangat beliau cintai, Khadijah, juga meninggal di masa beliau. Akan tetapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan sampai 3 hari, sampai 7 hari, ke 40, ke 100, ke 1000, bahkan sehari saja tidak beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib, dan juga ada ribuan sahabat beliau yang meninggal di medan pertempuran, tapi tidak seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula jika kita beranjak pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak seorang pun yang melakukan tahlilan terhadap saudara mereka atau sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia. Nah, lantas apakah acara tahlilan yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya, bahkan bukan merupakan syariat kala itu, lantas sekarang berubah statusnya menjadi bagian dari syariat yang sunnah untuk dilakukan, bahkan wajib, sehingga jika ditinggalkan maka timbullah celaan? Ini aneh bin nyata. Aneh. Padahal tatkala menghadapi kematian, umat ini telah diteladankan oleh Rasulullah, yakni tatkala datang kabar tentang meninggalnya Ja'far, di mana saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum amrun sagholahum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Dan perkataan Rasulullah tersebut juga difahami oleh Imam Syafi'i dan juga para imam yang lain dengan perkataan beliau sebagaimana
tertulis dalam kitab aku benci al-maktam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan. Aku menyukai bagi para tetangga mayit dan sanak familinya untuk membuatkan makanan ahli mayit pada hari kematiannya dan malam harinya yang sekiranya dapat mengenyangkan mereka, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah mengikuti sunnah. Demikian juga Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satok, pengarang kitab I'anut Thalibin. Beliau bermadhab Imam Syafi'i, dan beliau berkata dalam kitabnya, apa yang dikerjakan orang, yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkannya makanan untuk itu, adalah termasuk bid'ah yang munkar, yang bagi orang yang melarangnya akan diberi pahala. Nah, sampai segitunya, barang siapa yang melarang tahlilan itu diberi pahala. Nah, sudah seterang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah tatkala ada kematian, yakni memberi makan pada keluarga mayit. Tapi kenapa malah jadi pihak keluarga mayit yang diberi beban ngasih makan orang-orang kampung? Sunahnya saat ada kematian itu tidak mengadakan acara selamatan kematian, tidak mengadakan acara tahlilan. Dan bagi siapa yang melarang selamatan kematian akan dapat pahala. Tapi kenapa malah dibalik menjadi seakan jadi amalan wajib? Nah pemirsa, cobalah kita renungi dengan iman yang jujur. Apakah selama ini kita beribadah ikhlas hanya karena Allah, ataukah karena rasa kecintaan terhadap amalan-amalan yang sudah jadi identitas golongan? Kita renungilah. Cobalah kita renungi ketika kita dengar berulang-ulang bunyi firman Allah yang disampaikan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, tapi kenapa kok seakan malah agama Hindu yang dianggap lebih sempurna daripada Islam, sehingga merasa wajib mengadopsi tradisi Hindu dengan mengadakan selamatan kematian 1-3 hari, sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari, hingga sampai ke 1000 hari. Cobalah kita renungkan. Kalaulah kita merasa cinta sama Rasulullah dan meyakini bahwa Rasulullah itu sosok pemberi tauladan yang terbaik, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Lalu kenapa kita jadi meninggalkan tauladan Rasulullah dan mengambil tauladan umat Hindu? Cobalah kita renungkan. Dan yang sangat mengerikan lagi, seorang kiai saat sesi debat bab tahlilan setelah kematian, saat telah disampaikan dalil-dalil yang seharusnya dilakukan tatkala ada kematian, termasuk pernyataan sebagaimana pada kitab I'anut Thalibin, sang kiai itu pun mengakui dan mengatakan, ya, memang benar bahwa acara selamatan setelah kematian adalah bid'ah yang mungkar. Barang siapa yang melarangnya maka akan dapat pahala. Namun gimana lagi, itu sudah jadi budaya. Kalau kita melarangnya, maka kita akan dimusuhi masyarakat. Nah, pernyataan semacam itu kan tidak seharusnya terlontar dari mulut seorang kiai, apalagi diliput di media. Sebab tugas kiai, ustadz, ulama itu yang menyampaikan kebenaran. Apa yang hak itu disampaikan hak, dan apa yang batil ya harus disampaikan batil juga. Kalau takut dimusuhi umat hanya karena menyampaikan fakta, ya nggak usah jadi kiai. Jadi petani yang bertakwa itu akan jauh lebih baik. Kalau takut dimusuhi umat hanya karena menyampaikan fakta, maka akan berefek memberi wejangan yang mengikuti selera umat. Dan kalau ceramah sana sini hanya mengikuti selera umat, maka efek yang lebih parah adalah tersebarnya fitnah secara meluas di tengah-tengah umat. Yang sunnah ditinggalkan dan yang bid'ah diagung-agungkan. Yang tauhid
dikotori, dicampakkan, yang syirik dimuliakan. Nah, ini jadi lebih kacau. Kacau bagi agama dan kacau bagi akidah umat. Nah, pemirsa, demikianlah apa yang perlu saya sampaikan. Moga kita semua bisa istiqomah di atas kejujuran dalam beragama dan kejujuran dalam saling bernasihat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.